Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah ingin pelihara burung tetapi malas membersihkan kandangnya. Nah, Anda bisa gunakan cara seperti ini ya. Jadi, cara ini sudah saya terapkan sejak saya mendapatkan burung ini. Jadi, kira-kira 6 bulan yang lalu ya, itu pernah saya bikin konten tentang mendapat burung perkutut liar. Jadi, burung ini masuk ke dalam kandang ayam. Nah, setelah itu saya mendapatkan juga burung yang lagi. Nah, di situ saya mendapatkan lagi burung perkutut waktu itu masih kecil, masih piik, dia jatuh pas ke tangan, pas ke hadapan istri saya. Nah, terus sama istri saya diambil terus dirawat. Kemudian yang terakhir saya juga mendapatkan burung tekukur. Nah, ini burung tekukur. Jadi dia masuk ke dalam kandang ayam juga. Sebenarnya ada juga banyak beberapa burung yang ditangkap juga. Maksudnya terjebak juga, terperangkap misalnya masuk ke kandang, masuk ke ini itu karena memang faktor pelihara ayam itu banyak sekali burung-burung liar yang eh, mendekati area tersebut ya akhirnya terjebak atau terperangkap di situ, namun saya lepas karena tidak ada tempat. Mungkin kalau ada burung jenis lain mungkin saya akan pelihara, misalnya yang ketangkep burung kutilang atau burung yang belum pernah, yang belum saya punya maksudnya. Nah, untuk tema kali ini adalah kadang kita ingin pelihara burung tetapi rasanya malas untuk membersihkan ya, membersihkan kan sangkarnya ini karena kan harus rutin dibersihkan karena kalau tidak akan menjadi bakteri atau bau ya yang bisa menyebabkan rumah jadi tidak sehat ataupun mungkin baunya juga tidak sehat dan juga burungnya menjadi lekas sakit. Nah, di sini saya menaruh saja daun-daunan kering. Daun-daunan sebenarnya bukan daunan kering, tapi dia ini daunnya itu menjadi kering karena lama ada di sini. Jadi saya ini terinspirasi dari eh sangkar, bukan sangkar apa itu? Kandang ayam yang memakai sekam padi sama kohi kambing atau kohi sapi itu ya. Itu kan tidak perlu digonta-ganti. Begitu juga akuarium. Akuarium itu kan biasanya dasarnya dikasih batu-batuan. Itu untuk menghancurkan kotoran-kotoran ikan. Jadi nanti ada bakteri-bakteri baik yang ada di dalam batu-batuan tersebut, kemudian nanti dia akan menghancurkan atau membuat bakteri apa kotoran ikan itu menjadi hilang, menjadi zat baik yang bisa larut dalam air. Nah, begitu juga ini di sini saya mengasih daun-daunan kering. Ini daun-daunan kering itu saya kasih yang mempunyai bau yang harum ya. Misalnya semisal daun pandan, daun kemangi, kemudian ada juga daun serai. Nah, daun serai itu fungsinya juga untuk menghilangkan serangga dan juga untuk mengusir tikus karena menurut eh, kabarnya atau menurut di berita-berita itu di artikel itu tikus itu paling tidak suka dengan bau-bauan daun serai. Jadi fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk nanti daun-daun yang harum itu dia akan menghilangkan bau kotoran burung. Yang kedua adalah nanti daun-daun ini akan menjadi kering seperti ini ya. Nah, ketika menjadi kering, banyak sekali bakteri atau semacam apa itu binatang pengurai yang nanti akan mengurai kotoran burung tersebut. Jadi bisa juga kita semprot apa itu semacam baterai starter seperti E4, bisa juga semprot-semprot ini biar nanti bakterinya lekas tumbuh. Nah, nanti akan membuat kotoran burungnya lekas apa itu lekas diolah menjadi nanti eh menjadi tidak bau lagi. Jadi ini bisa dilihat ini tidak bau sekali ya ini. Tidak ada bau-bauan dan ini
kondisinya kering. Nah, bagaimana jika hujan? Nah, kalau hujan sebaiknya kita masukkan aja ke dalam ruangan yang tidak terkena air, karena kalau ini basah dikhawatirkan akan nanti menjadi bau ya. Nah, ini kondisinya paling paling ideal itu adalah kering, tetapi bisa juga dalam kasus-kasus tertentu ini sering kehujanan ya. Nah, karena saya kasih di sini ya, di gantungan sini. Jadi sering kehujanan juga. Namun tetap aja kondisi sangkar ini tidak berbau ya. Nah, apakah ini perlu diganti? Ini sudah 6 bulan sebelum saya ganti ya, dan kondisi burungnya juga masih sehat ya. Karena ini burung yang sudah puluhan mungkin ribuan tahun dipelihara sejak zaman kerajaan ya. Ini burung perkutut kan burung-burung yang sudah zaman zaman kerajaan Mataram kuno sampai sekarang kan sudah jadi peliharaan raja-raja sampai peliharaan rakyat jelata untuk di masa sekarang ya. Nah, jadi mungkin daya tahannya mungkin menjadi lebih kuat ya. Beda kalau misalnya burung-burung impor. Nah, itu mungkin tidak direkomendasikan ya. Jadi mungkin metode ini cocok untuk burung-burung yang memang mempunyai daya tahan yang tinggi. Nah, kemudian apa kelemahannya ini? Kelemahannya ya sering daun-daunnya tuh bertebaran keluar, jadi jatuh-jatuh di halaman atau di lantai. Misalnya ini jatuh-jatuh di sini daun-daunnya nih. Karena mungkin si burung ini sering mengosak-ngasik ya, ngais-ngais. Nah, kemudian mungkin daunnya terbuang jadi kotor. Jadi ini tidak cocok untuk misalnya sangkar burungnya ditaruh di indoor atau di dalam ruangan tuh tidak cocok. Tapi kalau ditaruh di semi indoor, nah itu cocok karena sering kotor ininya, sering jatuh-jatuh. Nah, kemudian bagaimana cara peremajaannya ini? Nah, peremajaan daun-daun ini adalah tidak saya ambil, tetapi saya tambah aja. Karena ini pasti akan membusuk ya, membusuk kemudian hilang, membusuk hilang, membusuk hilang, atau menjadi serpian debu. Jadi tidak bertambah banyak, itu pasti nanti akan berkurang. Karena ini kan daun ya, daun itu kan bukan sampah, dia akan terurai, bukan plastik. Dia akan pasti nanti akan terurai dan menjadi debu lagi atau jadi tanah lagi. Nah, ketika misalnya saya sudah lihat kondisi substratnya ini atau alasnya ini mulai kurang banyak ya, mulai banyak yang terurai, itu biasanya saya kasih yang baru lagi. Nah, contohnya ini yang baru ini kayak gini kan. Ini tinggal saya masukkan aja. Tidak perlu dipotong-potong. Langsung saya masukkan di sini aja biar nanti mengering sendiri. Dan si burung ini juga suka juga dengan baunya ini. Biasanya saya kasih daun serai. Kenapa daun serai? Karena ini yang menghilangkan serangga ya. Daun serai itu bisa menghilangkan serangga sama mengusir tikus. Dan yang kedua itu yang ada aja, yang ada di tempat saya. Kebetulan saya tanamnya daun serai. Nah, bisa juga dikasih daun-daun yang harum, misalnya daun-daun itu bisa yang kita pakai itu bisa daun serai tadi itu, daun pandan, daun kemangi, atau daun-daun yang bisa membuat si burung tersebut nyaman ya. Oke, demikian tema kali ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.